Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan pula orang yang paling tampan wajahnya atau cantik perangainya. Akan tetapi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, yaitu orang-orang yang senantiasa mau belajar Al-Qur'an, dan ketika dia sudah bisa belajar Al-Qur'an, sudah pandai membaca, maka dia mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini merupakan sesuatu yang berat, karena Allah katakan inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Al-Quran ini berat. Buktinya apa? Orang itu baca Quran 1 juz itu susah, tapi kalau main game, wow, berjam-jam. Maka Allah katakan, ya Muhammad, aku akan menurunkan kepadamu perkataan-perkataan yang berat. Karena memang orang yang membaca Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, itu jumlahnya tidak banyak. Karena memang berat. Godaan setan luar biasa, nafsu. Baru baca Quran kadang kalau malam itu selembar sudah ngantuk. Tapi kalau pegang gadget, mampu sampai tengah malam bahkan terlewat, apalagi kalau main game. Akan tetapi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beratnya Al-Qur'an ini akan menolong kita, meringankan hisab kita dan perjalanan akhirat kita nanti. Allah sebutkan di dalam surah Al-Insan, inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Sesungguhnya manusia ini terlalu cinta dengan dunia. Wa yazanuna wara'ahum yawman tsaqila, dia lupa ada hari-hari yang dia akan lewati, itu hari-harinya amat sangat berat dan melelahkan. Bayangkan di alam barzakh kita nggak tahu berapa lama. Anggap misal kiamat 1000 tahun lagi. Kalau ada orang meninggal hari ini, maka 1000 tahun dia di alam barzakh, tempat yang amat sangat sempit, gelap, gulita, lembab, luar biasa. Kemudian terjadi kiamat, dia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama? Miqdaru khamsina alfasana, 50.000 tahun lamanya di alam barzakh, di mahsyar. Setelah itu mulai prosesi penghisaban, dihisab semua amalnya sebesar debu, Allah hisab. Mithqala dzarrah khairan yarah, mithqala dzarrah syarran yarah. Sebesar debu kalau itu kebaikan Allah ganjar, sebesar debu kalau itu keburukan Allah akan berikan balasan. Kemudian ditimbang. Maka Allah katakan, banyak orang itu lupa, dia akan melewati hari-hari yang berat. Maka kata ulama-ulama, man arada ayyanju min yaumis tsaqil fayamal amal tsaqil. Siapa orang yang ingin perjalanan akhiratnya di alam barzakhnya, di padang mahsyarnya, di mizannya ketika ditimbang, dihisabnya, melewati syiratnya, ingin dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, falyamal amal tsaqil, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang berat di dunia. Apa amal tsaqil yang dimaksud di ayat ini? Baca Quran. Tadi kan sudah kita sebutkan ayatnya, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, tsaqila. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kalian ini sekarang sudah ada di tahsin gharib, artinya bacaan kalian sudah lumayan baik, cukup bagus. Maka sebenarnya kita nanti tidak hanya akan belajar gharib saja, banyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur usahakan kalau bisa sehari itu 1 juz. Ya minim lah, setengah juz ini sudah minim sekali. Luangkan waktu, bukan mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Jangan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang, nggak ada kita ketemu waktu nanti. Tapi luangkan waktu untuk Allah dengan membaca kalamullah Al-Quran.
Maka ketika kita ingin tahu kadar ketakwaan seseorang, apa kata Nabi? Sedekat mana dia dengan Al-Quran, sejauh mana dia berinteraksi dengan Al-Quran, sebanyak mana tilawah Qurannya per hari. Ini menunjukkan bahwa orang itu cinta Al-Quran atau tidak. Bahkan Nabi mengatakan apa? Jangankan yang masih terbata-bata, jangankan apalagi yang sudah mahir, sudah masuk gharib, sebentar lagi tajwid, Masya Allah. Orang yang mahir baca Quran, kata Nabi, ma'asafaratil kiramil barah, tingkatannya seperti malaikat-malaikat yang di langit. Orang yang yatatak masih terbata-bata, masih mengeja makhorijul hurufnya belum tepat, fahuwa syakun, susah mengucapkan lafaz-lafaz itu, lahu ajron, dapat 2 pahala. Bagaimana sebenarnya bagus bacaan? Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak pernah katakan kalian baca alif lam mim dapat 1 pahala. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Walikulli harfin bi asyri amsalihah. Setiap 1 huruf Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan, kalian baca alif lam mim 30 pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya berapa? 190. Masya Allah. Bayangkan kalau kalian hatam Quran sehari 1 juz, hitung berapa jumlah hurufnya, kalikan 10. Seperti itu pahala kalian. Maka anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, baca Quran ini sangat istimewa di sisi Allah. Bahkan Allah sematkan ahlullah wa khasatuh, dia bagian dari keluarga Allah yang dikhususkan. Jadi istimewa Al-Quran ini, pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan orang yang rajin baca Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, suka mengkaji Al-Quran, mentadaburi maknanya, Nabi katakan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat menjadi penolong, menjadi syafaat bagi pembacanya. Menjadi syafaat. Bahkan Al-Quran nanti bacaan kita itu akan bicara sama Allah, ya Rabb, mana'tuhum naum billail fasyafi'ni fi. Ya Allah, ini bocah, ini anak, ini orang dikurangi tidur malamnya. Untuk apa main game, begadang? Bukan, untuk membaca aku. Jadikan aku penolong untuknya. Maka Allah jawab, yushfa'an, kamu bacaan Quran bisa memberi syafaat buat dia. Maka anak-anak yang dirahmati oleh Allah, jadikan zikir keseharian kita, bacaan Quran kita. Lagi bersepeda, baca Quran yang sudah kalian hafal. Lagi main, tilawah Al-Quran. Jangan sampai lisan kita melafazkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini semakin menjadi motivasi kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bila perlu, bawa Al-Quran kemana-mana. Kalau punya HP, masukkan install Al-Quran Android. Kalau nggak, beli Al-Quran kecil, masukkan di saku, di kantong baju, di tas, bawa kemana-mana. Ada waktu luang, buka, baca. Jangan pedulikan perkataan orang. Orang bilang, soalim, biarin aja. Orang bilang macam-macam, biarkan. Kalamun nas la yantahi. Omongan orang nggak ada habisnya. Kita buat baik aja diomongin, apalagi buat buruk. Maka anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semangat baca Quran. Kita saling mengingatkan untuk tiap hari minimal baca Quran. Jangan sampai terlewat waktu. Paling enak tuh baca Quran habis subuh. Misal habis subuh kita nggak melakukan aktivitas apapun, habis subuh langsung baca Quran. Setengah juz saja, atau mungkin syukur-syukur bisa lebih, minimal 1 lembar bolak-balik kita baca Quran itu. Maka akan berkah, hari-hari kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan cinta sama kita. Kalau sudah turun cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak perlu minta kadang sama Allah. Allah akan kasih nikmat yang begitu melimpah pada kita. Baik anak-anakku sekalian, mungkin hari ini hanya motivasi juga dulu untuk membaca Al-Quran. Insya Allah mulai pekan depan kita akan intens
Nanti akan dibagi-bagi beberapa grup, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Semangat terus untuk senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran dusturuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.